Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma fassalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Jamaah tarawih rahimakumullah. Salah satu bentuk ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta adalah wakaf. Wakaf ini sejatinya adalah bagian daripada infak. Tetapi dia ada perbedaan dengan zakat dan sedekah. Oleh ulama, wakaf diartikan sebagai habsul asl wa tasyilu al-manfa'ah. Menahan asal atau pokok daripada aset itu, kemudian mengalirkan manfaatnya. Dan pemahaman kaum muslimin tentang wakaf masih sangat sederhana. Wakaf identik dengan makam, madrasah, musholah, masjid. 3M. Itulah yang selama ini dipahami, sehingga orang yang berwakaf itu adalah orang yang punya harta yang banyak, punya aset, punya banyak tanah. Itulah yang bisa berwakaf. Nah, jamaah rahimakumullah, padahal wakaf ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Sebagaimana infak, sedekah juga bagi semua kalangan. Hatta orang yang kurang mampu pun juga bisa berwakaf. Landasan daripada syariat wakaf ini sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan minta pendapat. Wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaybar yang aku belum pernah memiliki harta sebaik ini. Lam usib ardan qad anfas 'indi minhu. Aku belum pernah mendapati satu harta tanah yang sebagus ini. Famadza ta'mur bihi ya Rasulullah? Maka kira-kira engkau sarankan untuk apa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, in syi'ta habastal asl wa in syi'ta in syi'ta habastal asl wa tasaddaqta biha, atau kama qala alaihi salatu wassalam, fala yuba' wa la yuhab wa la yurath. Kata beliau, kalau engkau mau, maka sebidang tanah ini hendaklah engkau tahan pokoknya, kemudian alirkan manfaatnya, hasilnya dimanfaatkan, hasil daripada perkebunan dari tanah itu. Maka kata beliau, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Fatasaddaqa biha al-fuqara wal qurba ya wabnas sabil wa fi sabilillah. Maka setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin, kepada kerabat, kepada ibnu sabil, kepada sabilillah. Ya. Jamaah rahimakumullah, inilah yang kemudian diistilahkan dengan wakaf produktif. Wakaf yang menghasilkan. Jadi
bukan hanya asalnya atau pokoknya yang digunakan, ya, seperti kita berinfak, berwakaf ke masjid, kemudian ada mushaf, ini wakaf semua, ya, dan semua fasilitas yang kita siapkan ini adalah wakaf yang umum, artinya yang digunakan itu adalah asetnya, adalah asalnya. Tetapi sekarang ini wakaf dikembangkan maknanya berdasarkan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ini dengan istilah wakaf produktif atau wakaf tunai. Bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa 100.000, 200.000, 50.000 gitu. Maka Baitul Wakaf Hidayatullah yang juga sudah resmi diakui oleh pemerintah mengangkat beberapa program. Misalnya pembangunan rumah sakit, klinik, ya. Nah, kaum muslimin berwakaf nanti hasilnya itu diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ada perkebunan, ada peternakan, ya. Sekarang ini sedang mengelola sawah dan asetnya tetap, tetapi hasilnya terus bertambah. Dan di dunia Islam itu sudah banyak yang menjalankan itu. Seperti Universitas Al-Azhar yang didirikan pada tahun 970. Ya, pada abad ke-10 sampai sekarang ini bisa membiayai, bisa memfasilitasi pendidikan putra-putri kaum muslimin dari seluruh dunia tanpa bayar. Kenapa? Karena dikelola dengan skema wakaf. Ya. Dan bapak-bapak yang pernah umroh, pernah haji, di samping Masjidil Haram itu ada namanya Zamzam Tower. Zamzam Tower itu adalah wakaf dari keluarga raja, ya, yang hasilnya diperuntukkan untuk apa? Al-Haramain. Ya, dua masjid, Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan jamaah Masjid Baitul Karim juga berpikir bagaimana bisa mengelola wakaf produktif untuk operasional Masjid Baitul Karim. Ya. Jadi asetnya tetap, tetapi dia terus berkembang. Mungkin dalam bentuk toko, supermarket, atau mungkin penginapan syariah atau apa saja. Ya, ya, menghimpun dana umat. Ya. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, anak muda sekarang ini ada komunitas, ya, yang diajak kerjasama oleh Baitul Wakaf Hidayatullah, anak-anak milenial, 10.000, 20.000, 100.000, alhamdulillah sekarang ini sudah sekian ratus masjid pedalaman di seluruh Indonesia. Kemudian penggalian sumur-sumur untuk pondok-pondok pesantren. Masya Allah, masih muda, masih belia, sudah bisa berwakaf. Apalagi kita yang sudah orang tua, yang sudah settle, yang sudah mapan, tentu lebih berpeluang lagi jamaah rahimakumullah. Rasulullah Allah SWT berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidaklah kalian akan mendapatkan kebaikan sebelum kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Semoga Allah SWT menggerakkan hati kita untuk melakukan berbagai macam bentuk kebaikan yang mahdha dan ghairu mahdha, yang ritual maupun yang sosial, khususnya di bulan Ramadan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.